Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ria Fitriani. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Mari kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menemukan struktur berita. Kita lihat yang pertama, yaitu struktur berita. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks berita dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang penting dan informasi yang kurang penting. Informasi penting disebut juga pokok informasi atau unsur-unsur berita. Kita lihat. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W plus 1H, dapat pula disingkat dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita lihat, dalam 5W plus 1H itu bisa dirangkai yang pertama, apa peristiwanya? Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang ketiga, di mana terjadinya peristiwa itu? Yang keempat, kapan terjadinya peristiwa itu? Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Yang keenam, bagaimana proses peristiwanya? Bagian ini ditempatkan di bagian awal pemberitaan yang disebut juga dengan unsur-unsur berita. Dan bagian ini disimpan pada bagian kepala berita dan tubuh berita. Susunan berita bisa variatif. Misalnya, didahului dengan penyajian apa? Apa peristiwanya? Kita lihat contoh dalam berita. Berikut ada kutipan berita dari suara.com. Kalian simak beritanya, baca secara perlahan dan pahami isinya. Nah, bagian yang dilingkari garis berwarna merah atau lingkaran berwarna merah itu merupakan isi dari apa peristiwanya. Selanjutnya, dari susunan unsur berita bisa variatif, misalnya didahului dengan penyajian kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Berikut saya sajikan penggalan teks berita. Kalian bisa simak dan baca dengan perlahan apa isi dari teks tersebut. Seperti yang kalian bisa lihat, diawali dengan keterangan waktu, yaitu 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15/11 atau bulan 11. Kalimat tersebut sudah jelas, yaitu diawali dengan keterangan waktu atau kapan. Selanjutnya, susunan unsur berita bisa variatif. Pernyataan bagaimana biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Bagaimana proses peristiwanya? Berikut saya sajikan contoh berita dari suara.com. Kalian bisa baca dengan perlahan dan pahami isinya. Berikut yang di kotak merah merupakan isi dari pernyataan bagaimana proses peristiwanya. Selanjutnya, informasi kurang penting.
Informasi yang kurang penting yang lazim disebut pula uraian atau ekor berita. Kalian bisa melihat piramida terbalik yang ada di sebelah kanan. Piramida terbalik itu, yang pertama ada kepala berita, yang kedua ada tubuh berita, yang ketiga adalah ekor berita. Kita sajikan yang pertama, yaitu kepala berita. Isi bagian kepala berita dalam teks berita yakni 5W plus 1H yang disajikan dengan singkat. Isi kepala berita tidak bertele-tele dan langsung pada inti berita. Contoh kepala berita. Kalian bisa baca dengan perlahan dan teliti. Berikut contoh dari berita dengan penyajian kepala berita. Yang kedua, yaitu tubuh berita. Tubuh berita adalah bagian dari sebuah teks berita. Tubuh berita merupakan kelanjutan dari kepala berita. Kalian bisa lihat kembali piramida terbalik yang ada di sebelah kanan. Bagian tubuh berita, unsur 5W plus 1H yang ada pada kepala berita dikembangkan lebih jelas dan lebih terperinci lagi pada bagian ini. Informasi yang biasanya dimuat dalam bagian tubuh berita yakni penjelasan mengapa terjadinya peristiwa dan bagaimana peristiwa terjadi atau kronologinya. Yang ketiga, yaitu ekor berita. Ekor berita letaknya paling akhir dari sebuah berita. Bagian ini bisa memuat simpulan berita maupun informasi yang tidak terlalu penting. Contoh dari ekor berita, saya sajikan penggalan berita berikut ini. Kalian simak dan baca dengan perlahan dan teliti. Pahami. Ya, kalian bisa melihat piramida terbalik yang ada di sebelah kiri. Kenapa dalam sebuah berita dibuat piramida terbalik? Dari segi kepentingan suatu informasi, semakin ke bawah semakin berkurang. Maksudnya adalah di bagian atas, yaitu kepala berita, informasi tersebut sudah mewakili pertanyaan apa peristiwanya, apa yang sedang dibicarakan dalam berita tersebut. Sedangkan semakin ke bawah dalam tubuh berita, informasi tersebut mengenai isinya. Sedangkan yang terakhir di bagian ekor berita, ini adalah hal yang kurang penting. Jadi, ketika kalian tidak memiliki banyak waktu untuk mendengarkan sebuah berita atau membaca sebuah berita, maka kalian cukup membacanya di bagian awal berita atau awal paragraf yang sudah mewakili jawaban dari pertanyaan kalian, apa isi dari berita itu. Dari pembelajaran tersebut, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini, yaitu kegiatan 1. Yang pertama, perhatikan kembali berita tentang berita yang telah kamu baca. Yang kedua, temukan bagian kepala, tubuh, dan ekor berita. Dan yang terakhir,
Sajikan hasil pekerjaanmu dalam bentuk laporan seperti berikut. Kalian bisa lihat tabel yang berwarna biru di bawah. Ada judul berita. Kalian tulis judul berita yang sudah kamu baca. Kemudian struktur berita, yaitu bagian-bagian berita. Yang pertama, kepala berita. Kalian menemukan kepala berita ada di paragraf ke contoh, paragraf pertama, paran isi. Kalian isi dengan kutipan dari berita tersebut. Yang kedua, tubuh berita ada di paragraf ke berapa. Paparan isi kalian tulis dengan melampirkan atau menuliskan kalimat yang merupakan tubuh berita. Yang ketiga, ekor berita ada di paragraf ke berapa. Paparan isi kalian tulis sesuai dengan apa bunyi dari sebuah ekor berita yang ada di dalam berita tersebut. Demikian penjelasan dari saya mengenai menemukan struktur berita. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh adik-adik semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.